Hilang. Yang lainnya mana ini videonya? Pasti gelap-gelap. Weh, masak apa kok? Aduh Tuhan. Weh, isu-isu makan cumi dimasak apa itu? Ya atas takut cumi digoreng tuh. Dibuat ring, dibunder-bunder gitu takut sih. Maksudnya dipotong jadi di ring-ring gini ya. Bener ya? Dimasak tepung kan? Terus biasa manis. Biasa manis. Oke. Tinggal siap kirim ya Coach ya. Tak tunggu. Ya. Teman-teman sudah daftar ini belum, James Kui? Nanti tak tanya no sekretaris. Ayo, siap. Ya yang belum daftar, segera daftar. Karena tanggal 30 terakhir ya untuk early bird-nya. Kemarin sudah ditonton videonya. Ya. Ini kedengaran ya Oma belum masuk. Oh ini tak kira ini siapa? Ini namanya Eugenia. Oh ternyata Pak Tino. Namanya anaknya. Habis pakai sekolah gantian. Oh, makanya tadi sempat kok rasanya ada nama seseorang yang kok beda. Ternyata Jenia. Iya. Oke, Cipopol udah join? Sudah. Pagi, J. Sudah. Pagi, Cipopol. Pagi, Cipopol. Dari tadi kok dia sudah join. Nomor 2. Persiapan deh. Riz, ya apa kabar Riz? Sehat ta? Puji Tuhan, udah sehat, Ceng. Puji Tuhan. Suara aku wis buanter toh. Iya, wis nyaring. Padahal enak kemarin, Liz. Wah, jangan aja, Ceng. Kesungguhan. Serak-serak apa gitu loh. Kan kadang-kadang itu kan kalau ngomong serak-serak kayak gitu tuh kalau nyanyi tuh enak loh. Ayo. Bener loh. Karena harus ngomong, mesti pause, ojo diterusno lagi sampai situ hai suaranya. Dewi ini Dewi siapa ya? Ada yang namanya Dewi. Pagi Dewi. Hari ini Debbie ulang tahun sih, ini belum masuk. Oh iya. Mau ketiduran apa enggak deh? Biasanya kan rajin pagi-pagi harus masuk. Tiup trompet jam 12 malam. Ulang tahun. Ya, teman-teman yang belum daftar James Kui, saya ingetin ya. Ini tanggal 30 batas akhir untuk early bird. Nah, segera daftar baik untuk agent maupun leader ya. Nah, ini Oma Jauja join. Pagi Oma. Pagi Mbak Yuli, apa kabar? Oma tunggu-tunggu loh Oma. Oma kan setiap hari mesti doa rosario, mesti doa yang di dalam buku, Pak. Ya, kalau kesiangan bangunnya ya pasti doanya didulukan, Mbak Yuli.
Oh iya, iya, Oma. Loh, Oma bangunnya itu pakai waker apa asal bangun, Oma? Asal enggak pakai waker Mbak Yuli. Bangun aja, kalau tidurnya lebih awal bangunnya cepat, kalau tidurnya malam bangunnya paling cepat itu 5:30. 5:30. 5:30. Memang kalau malam itu tidurnya jam berapa memang, Oma? Ya mungkin sudah faktor U ya. Walaupun Oma capek sekali ingin tidur jam 9 itu enggak bisa. Paling banter jam 11. Paling awal itu ya. Paling cepat jam 11. Ya. Padahal capek, pengen tidur sudah leleh di tempat tidur jam 9 enggak bisa tidur. Begitu. Baca buku, Oma. Pasti ketiduran. Kenapa? Sambil baca buku pasti ketiduran. Nah, itu. Itu kayak dia ngomong. Ya paling. Ya, Oma malam soalnya nyanyi-nyanyi Oma ini kalau malam. mulai ya Mas Tino nyanyi apa? Oke. Nah, ini Cipopel udah siap ya. Cipopel, ready, J? Masih ke-mute suaranya. Nanti bilang nanti. Ya pagi. Ini ya. Oke. Ya. Oke, Sorry, nggak apa-apa. tadi hari ini ada pesanan banyak sebenarnya. Nah, guys. Oke. Tenang, J. Tarik nafas dulu. Minum air putih. Enggak apa-apa. Sampai ada acara MDAK juga ya. Kayak habis lari-lari pagi, Hah? Kayak habis Kamu lari-lari pagi. Cici lari di tempat ngepel. Oke. Semangat pagi. Teman-teman. Pagi, J. Ini judulnya. Pagi, Oma. Ya, pagi. Biasanya jam 12 Cik melek kok, Oma. Ya, saya mesti terima chatting dari. Nah, hari ini saya kasih waduh ditolak lagi. Ya, ini kan biasanya sering dialami oleh agent-agent ya. Tapi sekarang dilihat responnya ya. Bagaimana kita merespon kalau misalkan ditolak ya. Nah, hari ini saya mau kasih satu resep yang mungkin bisa membantu teman-teman supaya tidak ditolak lagi. Padahal judulnya waduh ditolak lagi, tapi saya mau kasih resepnya bagaimana tidak ditolak. Sebelum itu, saya mau tanya teman-teman ya, sebetulnya gabung di Prudent ini maunya apa sih? Akhir-akhirnya itu maunya apa? Duit. Apalagi masuk Yuliana tok sih mau duit. Lainnya. Duit lah, Popel. Duit tok. Duit seberapa, Oma? Ya, duit. Seberapa, Yul? Duitnya? Duit yang cukup Bunda, cukup buat beli apa aja. Oh, ya. Cuma segitu. Berarti berapa itu, Bu Karima? Berarti kan berhenti sampai di sana ya. Yul, kamu mau duit berapa, Yul? Cukup untuk setahun, 2 tahun? Kalau pertama kali ya duit buat bayar utang, C. Habis itu ya duit buat segala-galanya, mau apa bisa. Gitu. Mau ini ya. Oke, mau itu nggak ada masalah gitu. Nah, sampai kapan itu kira-kira? Kira-kira sampai kapan? Setia. Biasanya ya, kalau tujuan mau nih untuk lunasi utang ya begitu, utang sudah selesai kan biasanya agak kendo ya. Seperti itu sih. Kalau macannya sudah hilang, macannya sudah berhenti, jalannya mulai ketimi-ketimi. Nah, apakah itu yang teman-teman inginkan atau pengennya sampai hari tua, sampai tua pun kita memutuskan sandwich generation dan kita happy
saja sampai kita meninggal pun, meninggalkan orang-orang yang kita cintai pun, uangnya itu masih bisa diberikan kepada mereka. Kira-kira maunya yang bagaimana? Yang kita diam-diam, duitnya datang terus. Gitu Nah, itu loh, namanya Ciraun apa? itu gitu. Passive Namanya apa income. itu? Passive income. Oh, cuma Bu Yuli tuh sih mau passive income, lainnya enggak mau passive income. Mau, Bun. Yang mau passive income Mau, Bunda. mau ya? Mau. Joni, Bu Yuli, Bu Karima tok yang mau. Saya doakan Mau. amin. Mau. Aduh, amin, 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 amin. Oke, sekarang kalau mau terus ya apa ya? Nah, sekarang Diklik gambarnya dulu, C. Diklik dulu gambarnya. oh, diklik gambarnya. Gambarnya dulu baru bisa naik panah atas, panah bawah. Ya, yes. Oh, Terus Bu Yuliana kiri sudah kanan pintar, ya Bu paling Yuliana. ya. atas berkat Pak Oke. Tino. Oh iya. Nah, tadi kan bilang passive income ya. Betul. Tapi passive income ini akan didapat bila kita mencapai apa dulu titik amannya. Kalau jadi agent mana bisa passive income? Passive income AAD dulu. aja. AAD dulu. Ya. Nah, lalu AAD, lalu berarti AAD sebagai seorang apa? Kalau udah Leader. jadi leader bisa kan, Tino? Tak bisa deh. Pebisnis. Ya, Pebisnis. harus jadi leader, betul ya? Betul, Saya betul. enggak mau ngomong ini terlalu banyak deh, ya. Jadi harus jadi leader. Sekarang pertanyaan saya, leader yang bagaimana? Yang ingin teman-teman ingin jadi leader yang gimana? Leader yang biasa-biasa aja atau leader yang gimana? Luar biasa. Leader luar yang biasa. punya tim. Leader yang punya tim. Kayak Oma Leader yang mencetak leader Nah ya, berarti leader yang besar. yang luar biasa. Great leader ya. Great Ya, leader ya. ya. Nah, sekarang great leader. Kalau mau jadi great leader, itu bagaimana? Banyak belajar. Harus banyak belajar. Banyak mau Banyak. banyak harus tahu bagaimana cara pengembangan bisnisnya. Ya, tapi kalau misalkan baru jadi leader gitu, kira-kira ilmunya itu bagaimana? Masih sedikit ya? Pastilah masih sedikit. Masih sedikit ya. Tapi sih pertama-tama kalau mau jadi leader itu harus bagaimana? Nomor satu apa dulu? Jadi agent pergi ke leader. Manut sama Oke. leader. Bukan, supaya Follow bisa the naik. leader. Supaya bisa naik. Selling. Ya, selling. Ya, berarti sellingnya harus gimana, Oma? Sellingnya harus luar biasa. Nah, berarti kalau mau jadi great leader harus menjadi great producer juga ya. Ya, Itu yang kita harapkan ya. ya. Oke. Nah, kalau mau jadi great leader harus dimulai dari great producer. Ya. Sekarang great producer. Kenapa kok harus great producer? Kita kan Karena harus punya income. Kenapa Bisnisnya Oma? bagus. Harus punya income. Nah, kalau punya harus income punya diapain? Pertama ya harus punya income. Kedua kalau kita punya tim kan paling tidak kita juga harus istilah kata kalau menservis nasabah agent kita kalau kita mau entertain loh bukan servis. Kalau kita mau mendampingi agent kita kan kita juga butuh bensin. Siang kita kan juga butuh makan. Itu loh. Itu yang sederhana. Betul. Contoh sederhana aja. Ya, berarti sebagai great producer itu kan uangnya sudah banyak. Kalau uangnya sudah banyak, selain uangnya sudah banyak, pertama-tama kita bisa menunjukkan kepada agent-agent kita bagaimana bisa seperti kita. Betul enggak? Makanya kita di Prudent itu kan dididik ya, teman-teman ya, sebagai agent ini dididik supaya kita menjadi great producer. Kenapa? Supaya kalau misalkan agent-agent kita itu
menanyakan gimana ya caranya atau ada masalah ini itu, leadernya bisa menjawab, ya. Selain itu kan untuk timnya lalu diapakan lagi? Kita menarik tim dengan cara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan mereka. Pasti mereka kalau gabung itu kan mempunyai tujuan, yaitu tadi passive income ya. Ya. Betul ya? Nah, sekarang untuk menunjukkan itu kan mereka di sini kan duplikasi ya. Kalau di asuransi ini kan kalau kita di sekolah tidak boleh nyontoh. Ya, tapi kalau di sini harus nyontoh. Ya, apa sih yang dilakukan oleh leadernya maka juga harus dilakukan oleh agennya supaya dia juga mencapai apa yang dicapai oleh leadernya. Selain itu, kalau misalkan leadernya wes merasa sudah pinter ya, lalu mereka tidak mau, misalkan seperti nanti ini ada James Quill ya, lalu kapan hari ada Robbie Oktober ya. Kalau itu berbayar, kira-kira teman-teman mau bayar enggak? Mau ikut enggak? Kalau sudah jadi leader. Maulah invest. Oh, leader. Tapi kalau masih jadi agent? Ya maulah. Tanya yang ini kan jadi bisnis agent. ya. Tanya sing jadi agent Yul, siapa ya Yul? Oh, oke. Yang jawab agent. Tanya yang jawab Yul. agent. Cici kan enggak tahu mencet ya apa, partisipan nanti tambah enggak kena. Agent. Agent, ayo jawab. Di sini ada Ananda, ada Nek Andi, enggak jawab ada dan dikasih Dia, kesan. ada Bu Dia, ada Jerry. Bu Dia, Jerry, gimana? Dulu Oma jadi agent Ada rajin kok. Medi, Meskipun Rahmat, ada seminar Yani, juga keluar uang, Om Pak belajar Yandi. enggak? Hah? Kenapa? Suaranya Meskipun tumpuk. berbayar, Oma kira-kira mau belajar enggak? Dulu rajin ikut, selalu Rajin ikut kalau tidak berbayar. Betul, Oma? Betul. Yang berbayar, maksud saya yang berbayar, apakah Oma juga mau ikut? Iya, waktu jadi agent, Oma ikut, selalu ikut. Nah, berarti Selalu. berbayar pun Oma mau ikut. Kenapa kok Oma mau ikut? Ya kan untuk menambah skill. Karena kita masih jadi agent, masih butuh pengetahuan. Ya, menambah knowledge, Oma. Kan skill. Kalau skill itu di lapangan ya, kita mempraktekkan, Oma. Nah, teman-teman, ya. Nah, kita investasikan dari leher ke atas ya, teman-teman ya. Gini loh, teman-teman. Ilmu itu semua bagus. Tapi kita kan ini ada sumber daya uang dan sumber daya waktu. Ya. Di mana kita juga harus memikirkan dua hal ini, teman-teman. Ya, oleh sebab itu memang banyak ilmu, banyak motivator, banyak coach, banyak mentor atau apalah ya yang memberikan ilmu-ilmunya. Tapi teman-teman harus mencari yang bagaimana. Nah, yang utamakan karena apalagi kalau jadi agent ya mungkin masih terbatas. Jadi maksudnya itu carilah ilmu yang berkualitas dan relevan, teman-teman. Jadi kalau yang tidak relevan, yang tidak berkualitas, ya lebih baik teman-teman search di Google aja, belajar ya. Tapi kalau misalkan seperti Robbie Oktober itu bagus, teman-teman. Coba teman-teman kalau ada dana, ya coba disimpan nanti kalau memangnya dananya cukup, ikutlah Robbie Oktober. Ya teman-teman, atau Sensei teman-teman. Nah, ilmunya Robbie Oktober itu untuk kita motivasi diri kita, tapi untuk Sensei itu adalah ilmu untuk di lapangan, ya teman-teman ya. Nah, hari ini sebetulnya materi dari Sensei yang akan saya bawakan, ya teman ya. Nah, Sensei itu kan pernah bilang kalau ilmu itu akan kita bawa sampai kita meninggal, teman-teman. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa wariskan ke agen-agen kita. Ya, jadi kita jangan pelit ilmu. Teman-teman ya,
dan jangan memegang uang erat-erat dan tidak mau belajar, teman-teman. Karena sekarang apalagi setelah pandemi gini, teknologi nanti pasti akan semakin canggih. Cici aja nggak ngerti, dulu Zoom, sekarang harus bisa belajar. Dulu males IG, sekarang karena masuk Sensei, jadi harus post. Jadi ini sekarang megangi IG juga, tapi ada waktunya ya teman-teman, jangan megang IG terus. Kalau megang HP terus, kita enggak kerja. Ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman, saya mau tanya, kalau misalkan dapat chat atau dapat telepon, di mana nasabahnya ngomong begini, "Hei Ali, kok kamu lama banget ya gak datang? Aku tunggu kamu loh datang buat closing aku. Ambil semua uang yang aku miliki, sing penting beri aku asuransi." Kira-kira kalau teman ditelepon sama nasabahnya seperti gini, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Seneng? Seneng tok? Seneng itu langsung di closing lah. Langsung aku follow up. Langsung. Iya. Nah, tunggu ya, langsung OTW. Nah, selama ini curiga kalau orangnya sakit. Nah, enggak dong. Kita harus positive thinking gitu loh, karena ini kan nasabah kita tapi yang berkualitas, Tino. Ya Dan berangkat, sehat. Cik. Ya Hah? berangkat langsung. Berangkat langsung. Sekarang Cici tanya, kira-kira dari sekian banyak nasabahnya Tino, Bu Yuli, Oma, dan lain-lain, kira-kira dari nasabahnya yang pernah closing, ada enggak yang ngechat gini? Gak ada. Kalau aku ada. Kalau Oma pernah ada. Pernah sekali. Ya, pernah kalau satu. aku Berapa? ada. Pernah satu. Berapa? Sekali tok ya? Sekali tok. Sekali tok. Nah, kalau aku ada beberapa, Kalau aku ada beberapa. Yang intinya mereka akhirnya bukakan ke anaknya, buka ke mamanya, gitu. Ya. Gitu sih. Tapi kan enggak semua nasabahnya ya? Betul. Enggak semua. Ya. Tapi enggak ngomong gini, ambil semua yang uang aku yang miliki itu enggak. Nah, ya maksudnya ya, wes aku protection gitu loh Yul. Maksudnya gitu ya. Jadi kan jarang ya ada yang agent terima pesan atau chat seperti begini ya. Nah, sebentar. Apakah nasabah Anda juga demikian? Ada sebagian seperti Devi ya, barusan ini kan juga ya follow up sama agentnya punya nasabah itu ya. Itu mungkin cuma satu atau dua ya dari nasabah-nasabah kita. Ya, kan biasanya kita nawari dulu, kadang-kadang biasanya gitu, meskipun dia sudah ada polis, tapi nawari dulu ya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman, apakah kepingin seperti yang tadi chat? Jadi setiap kali itu pingin sekali. Pingin ya? Kepingin sekali. Kalau Ya? setiap hari ada chatin kayak gitu, Kalau bisa tiap hari. Oh, gitu ya. Nah, sekarang gini, teman-teman. Semua ini akan ada, juga ada proses dan kita mau berkorban. Betul enggak? Betul ya? Ya. Kalau nggak mau berkorban, nggak mau investasi leher ke atas, ya percuma. Atau lingkungannya tidak mau, kita harus lihat, waduh, karena kita kumpul di komunitas-komunitas yang kok MDRT, kok Star Club, yang di grup-grup itu ya, yang belajar-belajar itu kok prestasinya bagus-bagus. Kalau kita tidak mendekati mereka dan kita tidak tahu resepnya apa mereka, ya pasti kita tidak akan, tak bisa sih bisa, tapi lambat ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau sharing aja ya, sharing di mana ini sebetulnya Cici juga belum praktek, tapi di temennya Cici yang HS partner semua, tapi di kompetitor ya teman-teman ya, yang di sama AIA itu, terpaksa aku omong ya merek ya, itu mereka itu
mengajarkan kepada agentnya ini, agent pemula loh, di mana agentnya itu setelah mengerti di role play, mereka itu padahal agent pemula, mereka bisa closing loh teman-teman. Nah dari sana itu tergerak hati saya untuk men-sharingkan ini supaya apa? Supaya teman-teman apalagi pada saat pandemi gini ya, kan biasanya kita chat ya atau telepon gitu ya. Nah, supaya tidak ditolak itu bagaimana? Dan meskipun diterima, gimana caranya supaya bisa closing? Dan ini minimal kita itu 2 kali ketemu aja sudah bisa closing sebetulnya. Dan ini pun nanti nasabahnya itu sesuai dengan testimoni dari kompetitor lain ya, itu mereka mengatakan closingnya ini bukan karena agentnya yang ayo dong ini loh bagus apa bukan, tetapi nasabahnya yang meminta sendiri ya. Dan kebanyakan mereka closingnya itu ya seperti kritis dan live cover teman-teman. Ini yang membuat saya iri kok. Kalau bisa kita punya agent-agent juga seperti begitu gitu loh teman-teman. Jadi kita itu sharingkan tentang critical sama live cover. Tetapi kalau misalkan nasabahnya itu bilang loh, bukannya asuransi itu nanti ya akhir-akhir dari nanti ini semua adalah closing ya teman-teman ya. Nanti misalkan pada saat sudah waktunya kita menjual, itu nasabah nanti kalau bilang, loh memang program untuk asuransi itu kan program kesehatan toh. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kita jawab loh, sebetulnya menurut kamu program kesehatan itu menurut kamu suatu hal yang bagaimana? Suatu hal yang harus diberitahu atau setiap orang harus mempunyai. Nah, mereka pasti akan bilang, apalagi karena COVID begini ya, teman-teman ya. Nah, pasti mereka akan bilang ya suatu hal yang wajib. Nah, kalau memang suatu hal yang wajib kan berarti aku enggak perlu sharing kan. Nah, jadi kan yang penting kalau kamu memang mau ini ya cari agent. Loh, memangnya kamu bukan agent? Loh, aku juga agent gitu loh. Tapi Cici biasanya ngomong, ya kamu carilah agent yang profesional. Loh, memangnya kamu bukan agent yang profesional? Oh ya, aku adalah agent yang profesional. Tapi aku nanti akan datang lagi, aku akan prospek kamu lagi, aku akan datang dengan jubahku yang lain. Ya. Nah, kalau teman-teman mau, berarti teman-teman tadi bilang ya, mau berkorban ya. Ya, mau berkorban itu berarti kita harus atur strategi juga. Kalau kita ngomong agent, apalagi tahun lalu itu banyak yang komplain ya, sehingga agent di mata nasabah itu kok ketok aneh, kok manis di depan, di belakang itu nggak tanggung jawab, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau seperti yang tadi saya sharingkan, di mana nanti nasabah yang meminta, bukan kita yang meminta, ya, itu caranya yaitu dengan pertama-tama kan kita diajarkan oleh di agensi kan diajarkan juga kita harus mengedukasi nasabah. Tapi nasabah selalu lihat kita dengan jubah seorang agent, betul enggak? Belum apa-apa kan kita dilihat sebagai seorang agent. Di sana itu kadang-kadang ada tembok yang kadang-kadang kalau kita salah ngomong itu yang bisa menghambat kita, teman-teman. Lah, oleh sebab itu kalau saran saya coba kita memakai new identity. Nah, ini kan kapan hari si Coach Johnny Johnson itu kan ada sharingkan tentang RFP ya teman-teman. Itu harganya berapa ya Coach? Paling berapa? 3 juta ya Coach ya? 3 juta, 5 juta. Nah, loh berarti lebih murah loh kalau 3 juta. Sebabnya dulu pada saat kita ya Oma sama Pak Kano, saya mengambil RFP, itu 5 juta itu hanya ikut trainingnya aja. Lalu plus untuk ujiannya 1 juta. 6 juta biaya ujian tetap 1 juta ya. Ya. Aku 6 juta sih tambahan. Ya, ya kita kan 6 juta ya Yul ya. Yang zaman dulu kan 6 juta. Sekarang kalau 3,5 itu murah banget teman-teman. Atau teman-teman nanti ada
yang mau lebih murah lagi nanti ada, ya nanti aku akan sharingkan. Nah, itu saran saya, kita harus memakai identitas baru, di mana bukan menunjukkan kita itu seorang agent. Kita harus menunjukkan kepada calon nasabah kita atau nasabah orang-orang yang mengenal kita sebagai agent atau yang anti asuransi, itu kita ini loh bukan agent ecek-ecek, tapi kita itu seorang agent yang profesional alias seorang edukator. Nah, itu kan yang teman-teman inginkan. Sekarang teman-teman, kalau misalkan teman-teman bilang, oh aku ini seorang edukator, tapi kalau dia tanya lisensimu mana? Tapi teman-teman nggak bisa menunjukkan. Kira-kira orang itu akan percaya sama teman-teman nggak? Enggak. Ragu. Enggak ya? Ya. Pasti mereka, wah iki bujui. Kalau sudah bujui berarti kan ya selamanya mereka sudah ada stempel di sini bujui. Ya. Pasti kita kalau omong apa-apa mereka akan lebih waspada. Ya teman-teman. Nah sekarang saya minta 2 orang agen yang mau role play. Di sini mau role play. Ayo cepet. Sebabnya jamnya terus jalan ya teman-teman. Ayo kalau bisa bantu aku untuk role play 2 orang. Siapa? Agent, ayo agent. 2 agent gitu Tace maksudnya. Iya 2 agent. Aku pengen nanti tak bilangi. Apa salahnya gitu. Ayo siapa yang teman-teman jangan rasa takut salah ya. Enggak apa-apa. Justru di sini kita belajar. Dulu saya juga enggak bisa kok teman-teman. Ini pun meskipun sudah jadi AD pun aku tetap belajar. Belajar yang klik, yang dasar pemula itu aku belajar. Itu loh. Oke, Ananda bisa pakai Ananda. Ayo. Aku enggak lihat anunya ya. Partisipannya enggak tahu. Siapa Yul? Ananda. Ananda. Ayo ya. Ananda, ayo. Ananda pernah bilang sama aku kok Yul dia mau maju jadi leader. Ya. Sama Henny ya. Pakai Henny ya. Oke. Sekarang coba ya. Henny bisa nggak? Henny pagi. Pagi Henny. Jelas nggak ya suaranya? Oh, jelas. Oke. Jadi Ananda sama Henny ya. Oke. Ananda sama Henny. Siapa yang jadi agent, siapa yang jadi nasabah? Orang yang anti asuransi. Kondisinya Ananda itu anti asuransi dan dia tahu Henny itu seorang agent asuransi. Kira-kira bagaimana Henny kalau mau prospek si Ananda? Dalam waktu 5 menit aja ya. Sebentar, kalau bisa cepet-cepet. Sorry, dibilang dulu. Sekarang Ananda sama Henny ini sebagai apa dulu? Apakah teman ataukah orang yang baru sebagai kenal? Teman. Sebagai teman. Okay. Juga dulunya juga pernah buka di Henny ya. Tapi cuma 1 aja karena kasihan. Padahal Ananda maupun suaminya misalkan itu anti asuransi. Pokoknya asuransi itu wes cukup 1 aja. Itu bagaimana caranya Henny gitu ya. Jadi Henny ini intinya mau reselling ke Ananda gitu ya. Tapi aslinya Ananda ini anti asuransi. Cuma waktu dia ikut itu karena ya wes lah melok-melok karena Henny ini temennya gitu ya. Ya. Oke, sekarang Henny mau reselling. Henny sekarang mau reselling gitu ya. Cara resellingnya gimana? Coba gitu maksudnya Ananda kalau ditawarin lagi bahwa intinya gitu ya. Karena aslinya dia tuh nggak percaya asuransi sih aslinya. Oke, gitu ya Ananda sama Henny. Paham ya itunya ya? Ya. Perannya ya, oke. Silakan. Ayo. Ini per telepon ya? Sembarang telepon. Ya telepon aja. Disebut telepon. Kita akan PPKM ya. Iya, telepon. Ayo. Halo Ananda. Ya, halo. Duh, lama enggak ketemu, Rek, ya. Ini PPKM masih belum bisa ketemu. Ini ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Di telepon sudah lama ini kita enggak ketemu. Iya, boleh.
Gimana kabar saudara, papa, mama, suami, anak-anak sehat semua kan ya? Sehat, sehat. Puji Tuhan. Iya. Tahu nggak dengar-dengar berita-berita akhir ini? Ternyata COVID itu kok semakin naik ya sekarang ini ya. Iya, Menurutmu banyak berita gimana? negatif. Menurut gimana? Tapi Khawatir saudara aman juga semua kan ya. ya? Keluarga aman ya? Alhamdulillah masih aman. Iya, tapi yang pasti kalau sebagai ini kan ya kita namanya juga ibu apa semuanya udah prepare kan, sudah punya lengkap semuanya untuk keluarga. Berarti saat ini semua proteksi-proteksi sudah lengkap ya untuk keluarga dan suami dan anak-anak ya? Sudah. Kemarin kan sudah ambil dek kamu itu kan? Oh, sing itu aja ya, yang rumah sakit itu ya? Iya. Yang untuk suami aja ya? Iya. Nah, kalau kayak gini kondisinya, apa nggak lebih baik yang untuk anak-anak juga segera di ini, Ananda, segera di ini aja, disubmitkan. Sepertinya enggak dulu kayak Oh gitu, kenapa ya? Karena kan kayak pandemi gini kan omset juga menurun gitu loh. Oke. Ya, untuk sharing aja sih, memang banyak sih sekarang ini ya, kalau pandemi ini semua serba turun omsetnya. Tapi kira-kira kalau misalnya omset menurun, terus ya amit-amit nggak minta ya, kebagian giliran kita itu yang kena resiko untuk sakitnya. Nah, kira-kira omset turunnya itu cukup nggak nanti biayanya untuk berobat? Iya ya. Pakai BPJS ya. Kalau setauku saya sekarang kan kalau kena COVID kan pakai pemerintah ya. Oh, yang dari Kemenkes itu. Ya, memang bagus juga sih pemerintah udah mensupport ya kita sebagai apa namanya istilahnya masyarakat ini kita dibantu oleh pemerintah untuk istilahnya untuk biayanya free kalau khusus untuk COVID aja. Iya. Nah, masalahnya bisa dengan mudah nggak ya kita bisa dapat rumah sakit dan manfaat itu sebagainya. Terus lagi ya terus terang nggak minta sih ya, tapi misalnya aja kalau sakit terus bisa sembuh lah. Tapi kalau udah sakit terus maaf ya kembali langsung ke pencipta. Nah itu gimana untuk keluarga, untuk anak-anak? Apakah sudah disiapkan semua? Siapa nih yang akan bingung nantinya? Ini Ya, berusaha buat temu ya. Ya pasti nih yang bingung ya aku ya. Otomatis kan aku sama suami yang bingung gitu loh. Iya. Tapi gak apa-apa lah, nanti kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Next bisa ya, aku ke kapan ya? Kalau bisa gini deh, kan kita masih PPKM nih. Ya. Nanti hari ini Zoom boleh ya? Kira-kira kalau misalnya jam 5 sore gitu boleh nggak? Nanti aku mau ngobrol-ngobrol lebih jelas dan detailnya. Tolak ya, karena kamu nggak suka asuransi. Ya. Kalau jam 5 sore aku sibuk ya, soalnya nganter no anak les gitu loh. Oke, kalau malam? Jam 7 gitu? Malam ini nanti jemput, otomatis kan? Oh gitu, oke. Dek, kalau gini, biasanya kegiatan besok ngapain aja? Kalau pagi kan masih masak tuh. Benar. Kalau sekitar jam 10-an. Boleh Kak Papa. Nanti kita jangan aja. Kamu itu udah sih. Nah, tapi sekedar ngobrol aja kan, nggak bahas asuransi kan. Pokoknya aku nggak mau asuransi, udah wes nggak mau. Nggak mau kalau nambah asuransi soalnya kan lagi. Dan kamu harus cari pokoknya kan kamu tahu agen asuransi, jadi kamu tolak mentah-mentah gitu loh, wes ndak pada kamu nanti kecewa aku sudah nggak mau, gitu aja omong gitu aja. Wes enggak wes daripada nanti kamu kecewa, daripada nanti aku kecewa, nggak enak juga kan sama kamu. Ya, oke. Berarti udah ya, sudah 5 menit. Berarti di sini belum ada titik terang ya? Ya. Belum ada titik terang kan? Kamu kan juga
mubeng-mubeng kan, gimana caranya supaya bisa temu janji sama si Nanda kan? Ya. Ya, tapi kalau misalkan Henny memakai baju yang lain, ya, coba sekarang Anda role play sama saya ya. Henny tak ganti ya sama saya ya. Ya. Ya, oke. Halo Nanda. Iya, C. Ganggu gak? Sekarang lagi nganggur ya? Iya, enggak Kak C, Ya. lagi santai. Santai ya, oke. Wis lama ndak ketemu kamu, kangen Nanda. Nanda, kita sharing-sharing ya. Kamu ngomong, jual asuransi ya? Jual asuransi ya, C? Enggak Nanda. Ngapain? Aku kan tahu kalau kamu teman baik, kamu itu paling anti asuransi. Dan kamu aja ikut aku itu aja paling kamu kasihan enggak kan sama aku? Aku enggak, pasti enggak. Kita sharing-sharing aja. Gini loh Nanda. Nanda, kamu pernah dengar enggak menabung pangkal kaya? Menabung? Kenapa, C? Pangkal kaya. Pernah. Pernah ya? Lah kalau hemat pangkal kaya? Hemat pangkal kaya. Iya. Itu benar ya, itu dari mama papa kita, guru-guru semua kan pasti ngajari itu ya, hemat pangkal kaya, nabung pangkal kaya. Tapi kalau misalkan Nanda berbelanja pangkal kaya, menurut kamu gimana? Nggak cocok. Asik kan? Tapi kalau bisa berbelanja tapi pangkal kaya, menurut kamu gimana? Wah, seneng, C. Seneng ya? Iya. Nah, kamu enggak dengar kan? Belum dengar. Ini baru pertama kali ya kamu dengar? Iya, baru dengar ini aku. Oh, sama Nanda. Aku juga surprise Nanda. Kamu tahu Nanda, gini loh Nanda, waktu kapan itu teman kita itu loh Nanda, kamu ingat si Yuli itu loh, Yuliana, Ya. teman baik kita. Nah, itu ngejak aku Nanda untuk masuk ke kelas lagi untuk belajar. Gile itu si Yuli, udah tua-tua begini ngajak aku untuk belajar lagi Nanda. Tapi namanya teman baik ya udah ya, aku nggak mau kecewakan dia, aku ikut Nanda. Padahal trainingnya itu berbayar loh Nanda. Aku ikut aja. Sampai di kelas aku juga kaget Nanda. Gurunya itu ganteng, wes ganteng ya. Ngomongnya begitu Nanda. Teman-teman, pernah dengar enggak menabung pangkal kaya? Semua bilang ya sudah dari kecil kita diajarkan begitu. Kalau hemat pangkal kaya, ya itu ya hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Oh good katanya coachnya itu ya, katanya gurunya. Tapi bagaimana kalau berbelanja dan tetap sejahtera? Enak kalau itu. berbelanja tetap sejahtera, enak atau greed? Dua-duanya. Sambil gini ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Berarti enak ya. Dalam hati Cici ya, dalam hati saya, dalam hatiku wah ini gak masuk akal mosok orang berbelanja tapi malah isa kaya, betul enggak? Wah orang ini omong kosong lah, ya dalam hatiku itu Tapi kemudian aku itu setuju, ya setuju. Kenapa? Karena setelah mendengar dia sharing, ya dia itu ngomong gini loh, teman-teman mau tahu resepnya enggak? Semua kelas kan bilang ya mau, oke, akan saya bantu ya step by step. Nah, aku nunggu ya, aku pengen tahu juga kan gimana sih berbelanja. Berarti kan berbelanja kan biasanya boros, ini kok tambah kaya gitu loh. Nah, lalu kita diajari step by step, dan ternyata benar loh Nanda. Setelah aku praktekkan apa yang diajarin itu, dan mulai terasa loh Nanda,
ternyata hidup merasa lebih nyaman loh Nanda. Gimana caranya, C? Nah, kamu pengen tahu tak? Aku sendiri Iya, C, juga bagi kaget dong. Nanda gitu loh. Nah, gini loh Nanda, ini kan aku harus menerangkan kepada kamu. Kamu kan pengen tahu ya, meskipun kita pandemi gini, tapi berbelanja bagaimanapun bisa tetap kaya, bisa hidup sejahtera ya. Kamu pengen tahu kan? Nah, Nanda, aku kan ini bertepatan, aku kan dapat sertifikat Nanda, ya, namanya Financial Literacy Specialist, ya, di mana aku disuruh membagi berkat manfaat ilmu yang tadi aku ceritakan ini loh Nanda ke kamu, kepada 100 orang dalam kurun waktu 3 minggu Nanda. Nah, biarkan Nanda menjadi satu di antara 100 orang yang mengantarkan aku mendapatkan sertifikat itu Nanda. Nanda mau kan berbuat gitu untuk aku, teman baikmu Nanda? Mau, C. Mau bener ya? Ya, Nah, tak bantu, apalagi C. kamu pengen tahu kan caranya gimana tadi, meskipun kita belanja tapi bisa tetap kaya dan sejahtera kan? Iya, mau banget, C. Ya. Oke, Nanda, bisa ketemu gua, bisa ketemu aku itu bisa di weekends atau weekdays, Nanda. Weekend. Kamu bisa weekend. Weekend itu ada Sabtu dan Minggu, Nanda. Kamu pilih mana, Nanda? Hari Minggu, C. Minggu ya. Minggu Ya. itu ada subuh, pagi, siang, sore, malam. Kamu mau yang mana, Nanda? Siang. Siang ya. Berarti after lunch ya. Oke, Nanda. Nanti ya after lunch. Tapi Nanda, karena Nanda milih siang, ya. Tapi maaf dulu Nanda. Minggu siang itu aku catat dulu ya. Kalau minggu siang itu aku hanya punya waktu kurang dari 30 menit. Nanda, enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Sebentar aja enggak apa-apa kan? Iya, Nanti enggak kalau apa-apa. kurang-kurang dikit, nanti kita janjian lagi. Kan bisa kan? Kita kan teman baik ya. 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 Nah, langsung kan? Nah, menurut teman-teman kalau kita buat janji temu seperti begini itu kira-kira orangnya tadi kan Nanda kan tahu aku ini agen asuransi. Tapi kan tadi Nanda sudah tanya mau asuransi kan? Lalu aku kan bilang enggak, pasti enggak kan? Lah, coba teman-teman komen ya, boleh buka mic-nya ya. Tolong kasih tahu saya di mana ada celah Nanda bisa ngomong ke aku gini. Nanda bisa ngomong ke aku gini. Nah, apakah ada celah Nanda untuk mengatakan ini kok tidak bisa ya? Bob, kamu mau jualan ya? Atau ini asuransi ya? Atau waduh, gua sibuk, nggak bisa ketemu kamu. Aku itu sibuk terus loh. Kira-kira ada celah enggak? Karena tadi kan Nanda pengen ketemu aku kan? Tadi kan Nanda kepingin tahu kan gimana caranya berbelanja pangkal kaya. Ya, jadi kan itu yang menyebabkan Nanda ketemu aku kan? Bukan karena ada mindset ini kan dia. Ya betul, Kan, Ya C. benar. Ya, betul ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jadi sebelumnya itu kan juga aku sudah mengkondisikan Nanda kalau aku ini loh, aku enggak mungkin jualan asuransi, aku itu loh sekolah, diajar Mbak Yuliana, dan aku itu dapat sertifikat, dan aku disuruh cari 100 orang untuk berbagi, sharing tentang cerita sing kayak kamu aja bilang itu bagus, ya, kamu pengen tahu, ya, nah itu aku camkan di sana. Jadi si minta ketemu sebetulnya siapa? Dia kan tahu. Nanda ya. Nah, tadi kalau sama Heni yang tadi
omong-omong Henny sama Nanda sama aku sama Nanda, kira-kira lebih enak mana? Ya, ya cepopal. Ya karena aku sudah belajar. Ya teman-teman, ya itu teman-teman. Nah, aku anjurkan teman-teman kalau bisa supaya orang itu tidak takut ketemu kita, ya kita itu kalau bisa itu investasi dan memakai new identity. Karena nama agent itu sudah di luar sana itu banyak yang kecuali kalau kenal baik ya. Nah, banyak yang sudah ngecap agent itu manis di depan, di belakangnya itu angel ya atau hilang atau apa ya, sulit dihubungi atau apa. Nah, kalau misalkan mempunyai identitas yang lain di mana kita sebagai edukator, maka kita itu diberi kesempatan oleh mereka sharing, teman-teman. Mereka tidak ada mindsetnya itu, oh, iki mau jualan lagi gitu. Dan nanti pertemuan pertama itu tidak jualan juga gitu loh, teman-teman. Nanti akan tak ajari gimana caranya supaya dia yang meminta kita untuk jualan. Itu ya, teman-teman ya. Dan selain itu kalau dengan identitas baru ini ya, kita itu tadi menimbulkan Nanda penasaran enggak di akhirnya sebelum kita buat janjian? Ya penasaran, malah kesannya Cepopel yang agak jual mahal, kasih waktu 30 menit. Sip. Tino betul, karena Tino melok klik 1 ya. Klik 1 sudah diajarkan. Nah, justru karena ada penasaran ini, berarti kan kita ada peluang ya untuk bertemu dengan dia. Nanti bertemunya itu kalau kita PPKM ini di Zoom atau nanti seperti kalau aku sih ya kalau memangnya orangnya ribet, kalau wes umurnya kayak Cici kan biasanya enggak mau ya orang ribet-ribet pakai Zoom segala. Apalagi mereka enggak ngerti gitu ya. Nah, itu mereka kebanyakan enggak mau, itu biasanya Cici tulis di satu kertas buat rekapannya, lalu tak foto, tak email sama tak kirim ke WA. Dan juga seperti yang itu loh, yang seperti yang diajari Pak Kando sing tiap hari Kamis itu yang agent bayar 100.000 loh, itu sales bar apa itu sing hari Kamis sing dulu zaman dulu itu loh ada sertifikatnya sales expert. Nah, itu kan diajari waktu Yuli presentasi itu loh Yul. Nah, itu teman-teman kan juga ikut dia akan presentasi, kita bikin video. Nah, itu aku manfaatkan. Jadi aku sudah siap. Selain kirim supaya dia mengerti melalui email, melalui WA, aku juga sudah siap video di mana aku menerangkan dengan namanya dia. Jadi sesuai dengan proposal. Nah, kalau misalkan emailnya tak suruh buka, lalu aku jelasnya pakai telepon, dia mengerti, ya it's okay. Tapi kalau enggak mengerti, aku kirim videonya itu. Nah, teman-teman, ini untuk tahap pertama, kita kan sudah mendapatkan peluang. Ya, peluang ini nanti akan membawa kita supaya nanti bisa berjualan. Ya, nanti jualannya itu juga dia yang minta gitu loh, teman-teman. Jadi bukan kita itu hanya mau memenuhi keinginan dia, ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman, kira-kira presentasi ini untuk janji temu kira-kira bermanfaat atau enggak? Enggak apa-apa teman-teman, bermanfaat. Kalau misalkan leader teman-teman ada yang lebih bagus, ya enggak apa-apa. Pokoknya yang positif diambil, yang negatif dibuang. Atau coba presentasi, coba Henny dan Nanda tadi kan aku udah sampai 5 menit ya, atau 5 menit lebih dikit. Coba Henny, coba diulangi Hen, seperti tadi dalam waktu 5 menit ya Hen ya. Kamu tetap sebagai agent, Nanda sebagai nasabah, temanmu. Ayo Hen. Oke. Supaya nanti bisa. Nanda. Halo Ya. Nanda. Halo. Iya. Apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu ya.
Lama nggak ketemu PPKM. Amin, terima kasih. Iya, masih ingat nggak teman kita Cepopel? Iya, kenapa? Kapan hari itu aku ditelepon sama dia, diajain untuk ikut salah satu acara. Gini, Hen. Tadi sebelum itu ada apa? Aku pertama-tama tanya apa? Situasi. Hemat ganggu situasi. Hemat Iya, pangkal ganggu. kaya itu dulu. Oh iya. Ya. Oh, oke. Ayo. Oke. Nanda. Iya. Aku mau cerita nih sama kamu. Cerita apa? Ojo asuransi loh ya. Kok asuransi sih? Aku nggak cerita asuransi. Ini loh, kemarin aku tuh barusan belajar. Jadi kamu pernah dengar nggak sih kalau misalnya kan ada kata-kata rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, gitu kan ya? Dulu itu kan ada, jadi itu kan peribahasa hemat pangkal kaya. Habis gitu, rajin hemat kan menabung pangkal kaya gitu ya? Iya. Kamu pernah nggak dengar kalau shopping pangkal kaya? Belum pernah aku. Wah, sama. Ada. Loh, aku tuh juga belum pernah dengar loh kemarin itu. Terus habis gitu, kamu ingat nggak teman kita Cepopel? Kenapa? Nah, dia itu ngajakin aku juga dia. Ini kamu pernah dengar nggak? Akhirnya aku join lah di satu kelas itu ya. Nah, pada saat di situ, coachnya itu cerita juga sama tentang itu. Jadi mulai dari yang kalau misalnya hemat pangkal kaya tadi, dan dia itu menceritakan bagaimana caranya untuk shopping pangkal kaya. Aku juga penasaran, makanya aku terus ikut gitu loh. Nah, kamu pernah nggak sih denger shopping pangkal kaya itu? Belum, aku baru denger ini ya. Iya, sama ya. Rasanya enak nggak ya kalau shopping pangkal kaya gitu? Tambah shopping, tambah kaya loh kita ya. Ya apa ya caranya itu? Nah, iya. Gak apa-apa sih, kemarin aku sempat ikut kelasnya. Nah, aku nanti bisa deh sharing-sharing ke kamu. Tak ceritain gimana caranya shopping pangkal kaya. Kebetulan aku juga itu dapat tugas dari dari coachku. Jadi aku tuh harus menceritakan sharing tentang ini itu ke 100 orang. Nah, kamu lah temanku sih, Mas Ayo. Ini mau nggak tak share ini, tak ceritain ini tentang shopping pangkal kaya. Enak kayak boleh kapan kira-kira? Nah, kamu paling suka ini waktunya kapan? Enaknya weekend atau weekday? Weekend aja. Boleh. Terus weekendnya kapan? Sabtu, Minggu? Hari Minggu. Minggu ya? Jam berapa tapi minggunya? Pagi, siang, apa sore? Apa malam? Ada 5 ini, subuh, pagi, siang, sore, malam. Oke. Subuh, pagi, siang, sore apa malam? Subuh untuk bojoku loh, guyonan gitu loh, Hen. Subuh itu untuk bojoku. Loh. Ya. Iyalah, subuh kan kita tidur. Iya. Subuh, mau subuh. Subuh masih tidur aku. Lah iya. Apa pagi? Pagi aja. Pagi. Oke, jam berapa paginya? Pagi itu panjang loh. Jam 7 ya pagi. 5 ya pagi loh, Yohan. Jam 5 masih ngurusi anak. Nah, terus jam berapa ini? 9 aja deh. Jam 9 ya. Oke, boleh kalau gitu. Tak lihat ntar. Jam 9 ya. Boleh sih jam 9. Aku tapi jam setengah 10 soalnya harus jalan lagi karena nanti aku jam 9 ya aku baru sampai sana. Apa ya 30 menit aja ya sharingnya ya. Oh iya, gak apa-apa wes. Oke, ketemu hari Minggu jam 9 tambahin ya. Heni. Kalau kurang-kurang dikit nanti kita bikin janji lagi ya. Jadi itu supaya membuat dia itu nanti akan ada kedua gitu ya. Oke. Itu mempengaruhi mindset ya. Nah, oke, bagus ya teman-teman ya. Kita kasih jempol buat Heni dan Nanda. Nah, sekarang kalau misalkan dia ngomongnya weekdays. Nah, ayo ya Pak. Kalau Nandanya bilang weekdays,
Jawabannya apa? Nanda, weekdays itu ada 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu pilih yang mana? Nah, teman-teman, jangan seperti tadi Heni. Besok bisa ta? Besok lusa bisa ta? Besok lusa bisa. Itu kesannya kita itu mengejar dia. Jadi dia tambah takut. Gitu loh ya, teman-teman ya. Jadi weekdays kamu harus kasih tahu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu pilih yang mana? Sambil guyon teman-teman, sambil nyanyi gitu ya. Ya, kalau misalkan dia bilang Rebo, oke Rebo, subuh, pagi, siang, sore atau malam. Ya, teman-teman ya. Bisa? Tadi ya, ini sudah bisa dipraktekkan ya. Kalau tidak dipraktekkan, tidak mungkin bisa profesional ya, teman-teman ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Dan nanti ada lanjutannya ya. Nanti kapan kalau Cici ada giliran akan tak lanjut lagi ya. Pokoknya terakhir ini sudah janji temu, nanti tahap 2-nya nanti ketemuan ya. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman, kita mau berpenghasilan tetap masa kini dan masa depan, itu bukan untuk dipilih ya teman-teman ya, melainkan untuk kita nikmati dari waktu ke waktu. Dengan apa? Dengan tetap berpenghasilan. Apakah teman-teman mau seperti begini? Ya mau lah. Mau, Ya. mau. Nah, coba. Oke, tadi sharingku lumayan bermanfaat atau enggak? Bermanfaat lah. Mau dipakai enggak? Nah, kalau memangnya teman-teman tadi RFP itu 3 juta. Nah, ini kalau mau in-house, ini aku dapat penawaran ya. Kalau bisa ngumpulkan 30 orang, tapi nanti kalau bisa paling enggak minimal 10-20 nanti aku akan bicara sama Sensei. Itu harganya 369.789 kalikan 3 kali. Jadi ada potongan sekitar 300.000 dalam waktu 3 hari. Itu yang ngajar Sensei aja. Kalau teman-teman mau, nanti kita akan buka forum in-house. Jadi akan diajari dari yang tadi kayak aku ajari itu, tapi kita belajar kepada yang masternya ya, bukan pada Cici ya. Cici mungkin kadang-kadang masih kurang ya. Nah, kalau masternya sendiri kan lebih, kalau misalkan teman-teman kurang ngerti, bisa tanya sama dia. Gitu ya. Nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan identitas yang baru dengan harga yang murah, ya ikut yang namanya program Klik. Programnya itu namanya Klik, tetapi nanti sertifikatnya itu namanya Finansial Literasi Spesialis. Ini sudah diakui oleh OJK, ya. Sama FPSB juga sudah mengakui untuk gelar ini, ya teman-teman ya. Oke, sekian. Cici kembalikan ke Yuli. Terima kasih atas waktunya ya, Yul. Oke, ke Pak Kanhu. Oke. Oh, Pak Kanhu ya. Ya, Ho. Thank you ya, Ho, atas waktunya, Ho. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau tanya sama Cipopel ya. Dikali-kali ilmunya. Ini Cipopel kalau ikut training banyak loh dia. Banyak ilmunya loh. Dan trainingnya ikut keren-keren, teman-teman. Ayo. Wis pinter, Ho. Dan training yang Cece ikut itu semua pada berbayar, bener ya, Cece mau investasi. Makanya terus terang saya lihat Cece Popel ini beda banget loh. Udah beda banget. Maksudnya itu beda sejak Cece ikut training itu udah beda banget gitu loh. Ini loh belakangku ini ada QFA kan. Untuk dapat sama ada HS Partner. Kenapa aku pengen DHS Partner? Karena di sana itu kumpulan dari kompetitor juga di sana ada. Tapi kita harus menjaga, disuruh Sensei kita menjaga kalau kita sesama itu kita nggak boleh ngomong tentang company kita. Jadi kalau tentang program-program yang di HS Partner, tentang yang di QFA atau CFP atau apa itu boleh, tapi kalau itu tidak boleh sama Sensei. Untuk crossline aja tidak boleh, supaya menghindari cekcok ya. Jadi di sana itu lumayan loh, pinter-pinter dan mereka itu
Cici dapat masukan itu ya. Ada yang setelah belajar dengan Sensei, lalu dia belajar yang soft skill ya. Belajar yang soft skill. Dia itu berani untuk presentasi. Ini loh Jawa Pos ini. Jawa Pos ini langsung diambil dia loh. Aku waduh emanere. Kompas apa Jawa Pos? Padahal dia orang Medan loh. Bisa sampai presentasi gitu. Tapi tetap pada saat dia mau adakan kayak group selling gitu ya, ngomong sama Sensei, minta saran dia disuruh presentasi apa, dan Sensei selalu tanya, yang di depanmu itu audiensnya itu apa, siapa aja. Dan lumayan, dia itu omsetnya ini sudah lebih dari MDRT loh orang ini. Padahal dulu biasa-biasa gitu loh. Lalu dia juga punya agent dokter. Dokter ini ajak presentasi orang-orang di UI. Nah itu bagus, aku kepingin, tapi kok nggak ada channel ya gitu loh. Kalau teman-teman ada, waduh bagus loh teman-teman, enak. Nanti itu diajari seperti gini, menimbulkan penasaran, sehingga di grup selling itu menimbulkan penasaran, cuma ngomongnya sebentar, sehingga menimbulkan penasaran. Pada saat mereka tanya, kita itu jual mahal, lalu kita kasih waktu 2 minggu untuk kontak sama kita, jadi diskusi gitu loh. Dan pada saat diskusi closing, wah bagus, aku kepingin gitu loh, tapi belum tercapai ya. Ini lagi disuruh oleh Sensei untuk memperdalam financial health check up. Jadi bukan manusia aja yang harus medical check up, tetapi keuangan keluarga kita itu juga harus di check up. Nah ini kalau sudah untuk financial health check up ini, itu sudah menembus ke orang-orang yang high level. Karena kalau mereka sudah trust, mereka kalau memang mau hasil yang akurat, mereka harus mengatakan kepada kita kekayaannya dia. Sehingga nanti di laporannya itu ada, oh idealnya itu untuk UP Life-mu itu segini, untuk kritikalmu itu segini. Nah, ini yang membuat teman kita yang di SB7 Angelin, nah Angelin tuh pakai ini, tapi dia kurang, katanya Sensei kurang mantep. Tapi yang di HS Partner yang menggunakan ini, yang dari Prudent itu Tanaka, teman-teman. Makanya Tanaka sekarang tambah luar biasa ya, karena dia tiap hari itu cari orang untuk di financial health check up. Nah ini aku juga lagi belajar sama Dr. Tanaka, gitu loh. Ayo teman-teman, uang bisa dicari teman-teman, jangan digenggam erat-erat teman-teman. Ya, kalau bisa coba sisihkan sedikit tiap bulan supaya bisa ikut. Robby Oktober itu juga aku pakai ilmunya Robby Oktober you. Jadi dari dulu zaman dulu waktu ketemu di Prudent yang waktu ada di mana itu Kompas apa itu Gramedia. Di Gramedia itu aku sudah begitu Robby keluar, aku sudah tertarik sama dia itu ngomong itu aku tertarik. Lalu kita ada agensi sing kumpul itu yang di mana itu Gubeng itu kan ada Robby Oktober. Lah itu kan kita diajari magnet uang. Itu aku cari Yul, aku tanya sama SB10 akhirnya dikasih sama SB10. Itu magnet uang ya, itu tak dengerin lalu tak praktekin. Lalu tahun lalu diajari tapping, aku pakai gitu loh. Jadi pakai ilmu Robby Oktober, tapi sebetulnya Robby Oktober itu aku juga sering ngomong-ngomong sama Nani ya. Nani kan juga ikut Robby Oktober, katanya bukan 7 titik, 9 titik. Dan itu memang sebetulnya 9 titik karena waktu Cici belajar QFA ini ada satu coach cewek bilang itu sebetulnya bukan 7 Bu Popel. 7 itu kurang, harusnya minimal 9. Oh 9 itu di mana? Jadi di bun-bunan sini sama di tengah-tengah alis sini. Jadi Cici tambahi 2. Jadi ada 9 titik. Itu tiap hari Cici ulangi sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Lalu ditambahi lagi yang barusan ini diajari, itu Cici tulis semua. Nah itu Cici baca semua. Coba teman-teman, NLP itu benar. Teman-teman, coba lakukan. Kita bisa pakai itu teman-teman. Itu aja sih Kanu. Oke, sip. Ayo, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke pengumuman? Ayo teman-teman. Ya. Nggak ada. Terpesona, C. Ya sudah. Iya.
Dah. Jadi nanti Ya. materinya dibagi gimana? Kenapa? Materinya dibagi, di-sharing di grup. Ya. Nanti di sharing. Ini untuk janji temu ya teman-teman ya. Nanti Ya. akan sharing ya. Oke, thank you ya. Ya. Baik teman-teman, saya akan sampaikan info lagi. Ya, saya akan sampaikan info sebentar. Nah, nanti malam kita ada modul 2, kemarin sudah modul 1. Jadi modul 2 ini lebih ke arah conversation-nya, ya, skrip pembicaranya seperti apa, ngomong kalimat-kalimat yang mau kita ucapkan itu seperti apa, ya. Teknik menjualnya seperti apa, itu ada di modul 2. Kemudian hari Jumat saya akan ingatkan lagi, ini ada acara spesial yaitu BOP. BOP itu presentasi bisnis. Jadi buat teman-teman yang punya saudara, punya rekanan ya, yang sekiranya memenuhi kualifikasi menjadi seorang agent ya, bisa diajak ke acara ini. Nah, buat teman-teman juga yang belum pernah ikut acara BOP ya, ikut juga acara ini ya. Nah, jadi acara ini tidak hanya untuk calon agent yang sudah jadi agent pun welcome untuk ikuti acara ini ya. Kita mau dengarkan dari 2 narasumber. Yang pertama dari seorang dokter yaitu Dr. Leo Keng Leng. Ini adalah dokter dari Singapura ya. Dan yang kedua untuk presentasi bisnis dari Pak Wibisono. Oke. Dan yang berikutnya hari Sabtu ini ada Grid Room. Grid Room ini adalah training tentang produk. Nah, teman-teman bisa memperdalam, ada 2 sesi jam 10 dan jam 1, dan masing-masing sesi ada 2 kelas yang berjalan paralel. Ya. Jadi contohnya nanti jam 1 jam 10 itu ada kelas unting dan tradisional konsep, dan kelas yang satunya lagi life cover. Life cover itu asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa itu fungsinya untuk apa aja sih sebetulnya? Nah, itu akan dibahas di sana. Kemudian yang jam 1-nya itu akan bahas tentang sakit kritis. Dan kelas yang satunya lagi tentang asuransi kesehatan alias rumah sakit ya. Nah, teman-teman bisa memperdalam ini semua. Kemudian ini yang acara spesial yaitu dengan James Kui. Ingat bahwa untuk early bird itu ditunggu sampai tanggal 30 Juli. Nah, jadi ada dua kelas ya. Yang kelas yang hari tanggal 7 ini untuk para agent. Jadi 6 great reasons to be life insurance agent in this pandemic. Jadi apa alasan kita menjadi seorang agen di saat ada pandemi ini ya. Nah, teman-teman, kita mau ikut ini untuk belajar mengupgrade skill kita. Nah, kemudian bagaimana menjadi seorang leader yang efektif. Ini untuk para leader, ini diadakan tanggal 8. Nah, bagi agent investasinya untuk early bird 100.000, normalnya 150. Nah, kenapa kita harus bayar lebih mahal kalau bisa bayar lebih murah? Ya, tanggal 30 Juli. Nah, untuk para leader, untuk early bird-nya 250, kalau di atas tanggal 30 jadi 350. Nah, teman-teman, ayo kita mau sama-sama investasi leher ke atas, seperti katanya Bu Popol tadi ya. Investasi leher ke atas itu penting, teman-teman. Anda hemat 100.000, itu tidak membuat kita menjadi lebih kaya. Tapi kalau kita tabur 100.000 di ladang yang tepat, ya, di sebuah investasi yang tepat, yaitu investasi ilmu, itu akan kembali ke kita menjadi ribuan kali. Oke, baik, itu aja dari saya. Selamat berangkat. Sebentar, tambahan. mau nambah Ya, untuk sebentar. besok itu. Ada tambahan untuk pembicara besok ya. Oke. Cepopal, putus-putus. Oke, Popol silakan. Yulia, Sekarang undangannya Cepopal, jadi Pak Cepopal jelasin. Saya ngundang pembicara ini, kan memang luar biasa ya pembicara ini ya. Dulu juga pernah disuruh oleh Prudent bicara di company ya. Untuk mendapatkan orang ini aja, itu sulit banget. Karena dia lalu tahu acara kita jam 8, dia bilang, loh aku biasanya bangun jam 9.10, aduh aku disuruh bangun segitu. Nggak ada jam yang siang atau sore gitu. Lalu dia kan bilang nggak ada. Lalu dia itu menyempatkan teman-teman. Menyempatkan untuk mau berbagi ilmu ke kita. Jadi teman-teman, kalau bisa jam berapa Yuni? 8 kurang 5 ya sudah stand semua ya? Putus-putus ya? Oh, ya kamu aja Yul, sih ngomong Yul, jam 8 lebih kurang 5 ya? Yuli? Yul? Ya. Jaringannya bunyirannya yang putus kayaknya. Oh, ya jam 8 kurang 5 ya teman-teman sudah di sini ya. Jam 8 pas kita bicara.
pembicaranya ngomong ya, sharing ya. Bisa ya Oke. teman-teman ya. Bisa, Ya, bisa, bisa. bisa. Kita menghargai dia ya, Popel. kalau dia mau sharing, aku sangat berterima kasih sama dia. Ya, itu aja Pak Kanuk, Yuli. Pak Ya, Rino. jadi Oke, baik. ya jadi Thank you. jam 8 kurang 5 itu ya. Iya, jam 8 kurang 5 ya. Oke, Besok oke. toh maksudnya. Apa? Besok jam 8 kurang 5. Iya, besok itu kan hari Kamis kan selalu pembicara dari luar toh, Oma. Iya, iya. Oh ya. betul. Ya, sorry putus. Ya. Jadi saya minta teman-teman besok itu betul-betul on time. On time-nya itu bukan jam 8 baru masuk. Jam 8 kurang 5 minimal teman-teman kita sudah join ya. Karena ini betul-betul hanya mintanya on time. Karena dia harusnya nggak bisa, tapi dia sudah menyempatkan. Gitu ya. Jadi kita menghargai pembicara. Dan jangan lupa bajunya garis-garis. Yang belum garis-garis, kesempatan malam ini. Garis-garis bagian depannya gak apa-apa. Nanti tulis, Ya, nanti oke, terima kasih Pak Kano. nanti ditulis di morning cafe-nya. Ya, Oke. Thank you. ya, oke, siap. Ya. Ya. Thank you semua. Makasih. Thank- Mbak.